pemirsa, apa kabar? Senang sekali kembali bersama saya Hilmi Muksin di Win Wonder Inspirations. Semoga pemirsa yang ada di rumah atau dimanapun berada selalu dalam kesehatan yang baik dan bahagia. Di hari ini tentunya saya tidak sendiri, bersama saya sudah ada Handoko. Halo Hilmi. Bagaimana harinya? Luar biasa. Luar biasa, seger ya? Seger. Di sampingnya juga tentu ada Yola. Halo Hilmi. Hari ini kita akan ngebahas sesuatu yang menarik banget nih Yola. Betul sekali. Bersama pemirsa, tentunya langsung aja kita sambut motivator terkocak Indonesia Raya. Ini dia, Robi Habibi. Halo Selamat datang, Hilmi, Coach. jumpa lagi. Senang banget, silakan boleh duduk di kursi panas kita. Waduh. Baik pemirsa, membicarakan tema mengenai Win atau Wonder Inspirations, kita selalu membahas hal-hal yang inspiratif. Hari ini kita akan membahas mengenai menjadi pribadi yang beruntung. Ini dia Win Wonder Inspiration. Pemirsa, dalam hidup kita semua selalu ingin punya hidup yang beruntung. Dimulai dari diri sendiri biasanya. Nah Coach, gimana sih caranya kita untuk bisa hidup menjadi pribadi yang beruntung? Wow. Sebelumnya saya sapa dulu pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, masih di program Win Wonder Inspiration. Dan tema kali ini adalah menjadi pribadi yang beruntung. Tahu untung? Tahu rugi ya, pasti orang nggak mau rugi. Kenapa ada orang yang beruntung terus-menerus? Kenapa ada orang yang merugi terus-menerus? Ternyata ada polanya keberuntungan itu. Bahkan ada risetnya seorang profesor namanya Dr. Richard Wiseman melakukan penelitian di ahli psikologi, kemudian juga ahli komunikasi yang melakukan riset. Kenapa ada orang yang beruntung terus-menerus? Ada yang untung tar rugi, entar untung tar rugi. Ternyata semuanya ada polanya. Ya, pola keberuntungan, dan ternyata keberuntungan bisa diciptakan. Bahkan bagaimana menciptakan kerugian itu menjadi sebuah keberuntungan. Mengubah nasib buruk menjadi nasib yang lebih baik. Ternyata ada polanya. Nah, keberuntungan itu atau bahasa Inggrisnya luck ya, the power of luck. Salah satunya dari 5 hal yang mampu mengubah kehidupan seseorang. Yang pertama adalah orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang selalu bisa memaksimalkan potensi dirinya. Nah, potensi diri ini otomatis harus ditemukan ya. Nah, ada 3 cara bagaimana menemukan potensi diri supaya punya keberuntungan yang banyak. Yang pertama adalah orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang selalu open mind. Orang yang selalu terbuka dirinya. Terbuka hatinya, terbuka pikirannya, terbuka untuk mendengarkan banyak hal-hal baru. Banyak orang gagal itu biasanya ketika ada informasi baru, dia langsung close mind. Atau menutup atau memblocking bahasanya ya. Atau denial, menolak ya, menyangkal. Padahal sesuatu itu belum dia kerjakan, belum dia tahu. Maka rumus nomor 1 kalau Anda pengen beruntung, open your mind. Apa itu? Jangan cepat menghakimi dan jangan cepat mengambil kesimpulan kalau Anda belum tahu apa itu dan bagaimana itu. Pelajari dulu. Yang pertama open mind. Yang kedua adalah open relationship. Kebanyakan orang-orang sukses itu orang-orang yang selalu mau membuka diri. Menambah channel-channel baru. Relasi-relasi baru. Bahkan ada istilah banyak teman, banyak rezeki. Satu musuh jauh lebih menyulitkan hidupmu. Ya, tapi 1000 teman bisa kurang, satu musuh sudah terlalu banyak. Apalagi musuhnya adalah orang dekat. Maka setiap hari ketika temu, hati kita menjadi merasa sempit. So open relation. Apa relation yang dibuka Bang? Apa saja ya yang berkaitan dengan profesi kita, karir kita, hobi kita, kesenangan kita. Maka orang yang punya banyak teman, itu punya banyak relasi. Dan banyak relasi itu pasti banyak informasi. Masih ingat zaman dulu? Orang-orang yang pegang informasi adalah orang-orang yang hidupnya berkelimpahan. Bahkan nih mohon maaf ya, kerja saja kalau orang tahu informasi lowongan pekerjaannya lebih awal dibanding yang lain, maka dia bisa berkesempatan bekerja lebih cepat di tempat itu karena dia tahu lebih cepat informasinya. So yang pertama open mind, yang kedua adalah open relationship. Dan yang ketiga ada rahasianya lagi. Ternyata orang-orang yang selalu beruntung itu adalah orang-orang yang selalu easy going.
Apa tuh easy going? Dia nggak terlalu serius, dia nggak terlalu tegang, pokoknya dia bikin enak saja hidupnya. Dia bikin asik saja hidupnya, ya kan? Ada sesuatu yang mohon maaf ya dalam kehidupan mungkin ada yang mengganggu kita ya. Mulut netizen, mulut tetangga, ya kan? Di tempat kerja, itu ada saja mungkin yang iri sama Anda. Tapi orang-orang yang easy going, lupakanlah, nggak ada masalah dengan itu. Maka orang-orang yang hatinya easy going itu lebih apa ya, lebih sikapnya tenang, enjoy menyikapi masalah, tidak temperamental, tidak emosional. Kalau di episode yang lalu pernah kita bahas tentang emotional quotient atau kecerdasan emosi. Orang-orang yang mampu mengontrol dirinya, mengontrol emosinya, menyikapi setiap keadaan dengan bijak, dia pasti akan jadi pemenang dalam setiap kejadian itu. Nah, orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang selalu ketika dia mendapatkan banyak masalah selalu dia bilang untung. Bahkan orang Indonesia itu adalah terkenal dengan orang yang paling banyak beruntungnya, ya kan? Jatuh, kepleset untung, yang rusak motornya doang ya untung, ya kan? Atau kesenggol jempolnya, untung jempol doang yang hilang gitu ya. Jadi orang-orang yang pandai bersyukur dalam bahasa lain ya, orang-orang easy going ini adalah orang-orang yang pandai bersyukur. Ya, orang-orang yang pandai menerima banyak kejadian dalam hidupnya. Nah, itu sekilas penjelasan bagaimana Anda menjadi pribadi yang beruntung. Oh wow, benar ya. Poinnya dapat banget ya. Intinya kita harus easy going, open relationship, open minded. Amplop kita sudah siap nih. Oke. Untuk kita mengulik lebih dalam ya pemirsa tentang menjadi pribadi yang beruntung. Silakan, Handoko. Seperti biasa Bang, 4 amplop dengan berbagai macam pertanyaan. Silakan pilih amplop yang pertama. Kali ini saya memilih keberuntungan saya dengan warna merah. Merah. Marun. Yang lain, oke. Oke. Pertanyaan amplop warna merah sebelum saya bacakan, saya akan perlihatkan ke penonton. Baik. Saya mulai Bang, Ya, dari silakan. pertanyaan yang pertama dari amplop merah. Apakah kita percaya bahwa sikap atau perilaku tertentu dapat meningkatkan peluang seseorang untuk menjadi lebih beruntung? Oke, apakah sikap seseorang berpengaruh pada keberuntungan? Ya, dalam dunia pengembangan diri, dalam dunia pelayanan, sikap seseorang menentukan karir dan prestasinya, bahkan menunjukkan kelasnya. Ya, orang-orang yang tersenyum, wajahnya enak dilihat, kemudian ada smiling face and smiling voice-nya juga, itu jauh lebih disukai loh. Seorang sales yang menawarkan atau menjajakan dagangannya ketika dengan ekspresi yang penuh dengan hospitality ya, kesopan santunan, itu jauh lebih disukai dibanding orang yang jutek atau judes gitu ya. Ya, wanita boleh cantik, tapi belum tentu mereka punya senyum yang manis. Tapi wajah mungkin boleh biasa, tapi ketika hatinya penuh dengan kesopan santunan, ekspresinya bikin menenangkan orang, maka itu jauh lebih disukai oleh orang lain. Kan kita sering melihat tuh ya, ada orang yang good looking ya, tapi nggak good attitude, ya kan? Pakaiannya sih bagus, tapi nggak good attitude. Bahkan bahasa tubuhnya ada yang dagunya sedikit naik, atau pandangan yang merendahkan orang lain, atau sikap bahasa tubuh yang menghadirkan arogansi, ya kan? Bayangin orangnya good looking, tapi kalau tangannya ngobrolnya begini, kira-kira bagaimana? Maka bahasa tubuh itu menghadirkan kerugian sebenarnya buat dia. Karena dia sedang mengeluarkan energi yang tidak baik sehingga orang lain, oh ini orang sombong sekali. Maka penting sekali melatih bahasa tubuh. Bahkan alis ini punya daya tarik yang luar biasa. Ya, orang-orang yang punya kemampuan ekspresif, wow. Teman-teman pernah lihat seorang tokoh komedian, Jim Carrey. Ya, untuk melatih senyumnya itu dia punya energi yang luar biasa dan melatih berbagai macam ratusan ekspresi. Ya, itu berpengaruh sekali dalam kehidupan. So, apakah penting melatih sikap untuk melatih keberuntungan? Iya, Anda harus pelajari bahasa tubuh yang menarik rezeki. Bahkan saya dulu pernah punya materi namanya senyum penyedot rezeki. Wow. Nice.
is everything. Yes. Attitude is everything. Silakan, Handoko, pertanyaan keduanya. Saya lanjut lagi coach. Bagaimana kita menangani situasi di mana kita merasa tidak beruntung dalam kehidupan kita? Oh, kita merasa tidak beruntung. Nah, ini sudut pandang. Karena bisa jadi keberuntungan itu adalah dari kejadian yang tidak beruntung tadi. Oh, oke. Maka keyakinan itu tadi namanya mengubah bad luck into good luck namanya. Ya, ketidakbagusan atau takdir buruk bahasanya ya. Itu asalkan diterima saja dulu. Bahwa itu adalah ujian. Itu adalah cobaan. Ya, karena hidup ini ujian dan cobaan. Kalau cucian itu laundry. Ya kan, biar nggak terlalu tegang ya. Nah, ketika kita bisa menerima hal-hal yang buruk dalam hidup kita, itu bisa jadi adalah hal-hal yang baik menurut Tuhan. Cuman kan kadang-kadang kita melihatnya sisi buruknya dari sisi manusia. Ya. Padahal ternyata ketika orang dilakukan satu proses ujian dalam hidupnya, entah dia dihina, direndahkan, itu kan sebenarnya dia sedang melatih dirinya untuk kuat secara mental. Dulu ada istilah saya di emotion itu adalah orang-orang dengan kaya hati. Maka orang-orang kaya hati ini hanya bisa kaya ketika dia sering diuji dengan sakit hati. Dari mana kita bisa menikmati rasa manis kalau kita nggak pernah tahu rasa pahit dalam hidup ini? Ya kan? Dari mana kita bisa menikmati rasa asin, getir, pahitnya kehidupan? Dan bagaimana kita bisa merasakan nikmatnya sehat kalau kita nggak pernah sakit? Ah iya, setuju banget tuh. Jadi bagaimana cara mengubahnya itu menjadi keberuntungan? Maka terimalah bahwa takdir Tuhan tidak pernah salah dan datang terjadi dalam hidupmu. Deep ya. Deep, mungkin Yola ataupun Hilmi pernah ngalami kalau kita kan suka baca-baca horoskop. Oke. Yasio, peluang kita ya kan, takdir kita gimana. Kalau Ya itu- sama Mas Robi saya golongan darah aja udah. Ih, ya. golongan Iya, darah. iya, iya, iya. Kadang-kadang kalau kita mikir kan tidak setiap hari kita tidak kunting kurang beruntung Bang ya, bukan Betul. berarti tidak beruntung. Iya. Mungkin pernah terjadi juga ke kita bahwa katanya diramalin tidak beruntung tahun ini, tapi saya biasa-biasa aja. Ya. Dan itu tadi abang kuncinya ya, sudut pandang Ya, dari orang. keyakinan atau prasangka diri itu akan menarik energi yang kita pikirkan. Ketika Anda banyak ketakutannya, maka sebenarnya Anda sedang Menarik, memanggil ketakutan-ketakutan yang lain. Love attraction. Terus gimana caranya menjaga untuk tetap berprasangka baik? Maka tadi Anda harus menyadari bahwa hidup ini adalah gift yang luar biasa yang Tuhan kasih. Termasuk problem-problem yang terjadi untuk diri kita. Dari mulai urusan karir, pekerjaan, romantika, asmara, mirasantika. Oh ya, itu mungkin banyak. Ya, karena saya banyak loh bertemu dengan orang-orang yang mereka punya kejadian tidak mengenakan. Terkena sebuah beban masalah. Tapi justru dari masalah itu dia menjadi karir terbaiknya dan bangkit dari kehidupan terpuruknya. Itu aku percaya banget. Oke. Handoko ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan terakhir Oh, untuk iya. coach kita. Coach, apakah kita memiliki pengalaman di mana keberuntungan tampaknya berada di pihak kita? Bagaimana harusnya kita merespon itu? Keberuntungan di pihak kita, maka tidak ada lain kecuali kita mengucapkan rasa syukur yang tinggi luar biasa. Dan jangan menghadirkan kesombongan. Kadang-kadang kita ngerasanya gini, ini kalau bukan karena saya, ya kan, akhirnya bisa jadi malah keberuntungan itu nanti jadi kesialan ya. Ya. Karena kesombongan atau energi merasa lebih baik, merasa lebih hebat itu adalah energi penghancur. Ya, apa itu yang menghancurkan? Ya tadi kita merasa lebih baik atau ini semuanya karena berkat saya. Padahal ternyata dalam hidup ini kan kita nggak hidup sendirian, benar nggak? Ada orang, ada doa orang tua, ada sahabat. Bahkan gini, orang yang menyakiti kita atau sering menjulitkan kita itu adalah orang yang paling terbaik di muka bumi. Kenapa? Karena dia tahu semua kesalahan dan kekurangan kita. Ya, itu kalau dalam talent mapping Anda sedang diceritakan semua kejelekan dan keburukan Anda. Maka setelah Anda tahu, maka Anda tinggal memperbaikinya. Menarik. Keren banget Bung Robi. Terima kasih banyak Coach. Aku pemirsa, ini baru pembicaraan yang pertama loh. Ini segmen masih opening, sebenarnya masih hangat banget ya. Iya. Tapi saya merasa ini sangat relate ke kita semua. Bahwa in the end of the day ketika kita ingin menjadi pribadi yang beruntung, kita harus memiliki pola pikir
yang baik. Seperti apa pandangan coach tentang mindset and law of attractions dihubungkan dengan keberuntungan? Jangan kemana-mana, tetap di Win, Wonder, Inspiration. Pemirsa Sinpo TV yang berbahagia, masih di Win Wonder Inspirations. Hari ini kita membahas tentang menjadikan hidup yang beruntung, masih bersama Coach Robby. Coach, amplop kita masih banyak nih. Ya. Kita akan mempersilahkan Yola untuk hari ini bisa memilih. Oke, baik. Yola, Silakan. silakan. Saya akan memilih. Oke. Saya Boleh akan memilih Yola. atau coach atau mungkin Boleh Yola. Yola Boleh ya, deh, ladies biar first ini ya. jadi. warna keberuntungan Coach Robby kan merah. Yola Ya, apa kira-kira ya. di antara Kalau tiga saya ini? mungkin di hijau. Hijau lagi, Hijau, oke hijau. siap, boleh Saya di boleh. hijau ya. Hijau boleh. Mungkin boleh minta tolong Handoko untuk Oke, siap. Ini kalau pemirsa ikutin setiap episode, emang Yola sukanya hijau. Hijau Jadi ya. kalau nge-skip episode sebelumnya silahkan ditonton ya. Saya akan tunjukkan dulu ke penonton. Oke. Baik, saya akan bacakan coach untuk pertanyaannya. Apa definisi kita tentang keberuntungan dalam konteks kehidupan pribadi? Wow, ini personal Menyala banget banget nih. ya. Moto apa moto aja? Ya kan ada lagunya tuh ya, Apa tuh? lagu salah seorang seleb ya kalau nggak salah Jason Mraz Mraz, ya, yang apa tuh? Lucky ya. Lucky ya. Apa tuh? Lucky I'm in love with my best friend. Oke. Terus apa terusannya? Gitulah ya. Pokoknya dia merasa beruntung. Nah kalau buat saya keberuntungan itu sebenarnya mestakung. Apa itu? Semesta mendukung. Oh, mestakung. Ya seakan-akan its universe is follow us gitu. Wow, semesta tuh kayaknya ngikutin kita gitu Iya. loh. Kayaknya bersama kita gitu loh. Jadi keberuntungan itu versi saya dalam kehidupan pribadi adalah ketika kita pengen sesuatu terus ada aja jawabannya. Ada aja solusinya. Ngerasa laki banget ya, bahagia. Atau ketemu teman baru, ya Allah bahagia banget gue ketemu lu, dapat inspirasi, Ya. hidup gue tercerahkan gitu kan. Atau tadi lagi jumut, lagi nggak dapat ide apa-apa, tiba-tiba kenapa nggak begini aja? Hey, kok nggak kepikiran sih? Ternyata ini idenya keren banget gitu kan. Itu keberuntungan-keberuntungan. Jadi semesta mendukung kita dalam kejadian apapun, ya kan? Atau pernah nggak sih jalan gitu ya ke mall lagi padat banget ya. Dan kemarin juga waktu saya ke Balikpapan habis ngisi training, Pak ini macet banget jalanannya. Kan orang memberikan data tentang ini kondisinya kayaknya problem gitu. Tapi saya kadang-kadang hal-hal yang kayak gitu saya tolak. Saya selalu bilang lancar, khusus buat saya jalannya lancar, enak, enjoy dan biasa saja, lancar saja. Artinya apa? Oh ternyata keberuntungan itu bisa dimulai dari diri sendiri dulu. Jadi kalau kamu selalu merasa apes, mulailah sekarang selalu merasa beruntung. Apa yang kamu punya misalkan, punya rezeki sedikit, bilang apa? Alhamdulillah. Yes, buat yang muslim Tuhan. bilang alhamdulillah, puji Tuhan. Karena kemampuan menerima yang kecil itu akan menghadirkan sesuatu yang besar. Nah kadang-kadang yang kecil aja nggak bisa. Maka keberuntungannya nggak akan datang karena Tuhan dikasih segitu aja dia nggak terima kasih, benar nggak? Maka sulit keberuntungan akan datang dalam hidup dia kalau dia secara pribadi tidak nyetel dirinya menjadi pribadi yang beruntung. Wow. Berarti memang kita harus selalu berpikir positif ya coach Betul. ya. Ya. Supaya biar ada afirmasi yang datang ke diri kita. Bukan juga. hanya berpikir positif, doanya positif, sikapnya positif, tindakannya positif, prasangkanya positif, ya baterainya juga positif. Plus. Ya plus ya. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Oke. Apakah kita percaya bahwa keberuntungan adalah hasil dari kebetulan semata atau juga dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu? Apakah kita percaya? Kita, kamu aja kali. Ya kan? Kadang-kadang keberuntungan itu kita paksakan untuk milik kita bersama. Atau ada juga alasan kita bilang, kayaknya lu bikin sial deh ada di sini. Pernah ketemu kayak gitu ya? Iya. Kok pas giliran ada dia hujan mulu deh gitu kan? Pernah ngerasa kayak gitu? Iya. Pernah. Pernah. Biasanya habis cuci mobil hujan. Iya, cuci mobil. Benar banget relate ya.
Iya, atau lebih sial lagi pas lagi cuci mobil hujan. Nah, Ternyata itu sudah tersetel di alam bawah sadar kita bahwa kejadian itu akan selalu seperti itu. Dan bayangkan ketika puluhan orang, ratusan orang berpikir yang sama, belief sistemnya, maka itu dia mengikat semesta sebenarnya. Nah memang ada sesuatu yang harus kita ubah ya. Ya bagaimana mengubah? Apalagi itu yang udah menjadi momok di suatu daerah. ya. Misalkan mohon maaf, satu daerah punya keyakinan, belief system terhadap tempat. Kamu kalau pakai warna ini, kamu bisa ketarik kesedot ke laut loh. Ya. Dan satu masyarakat meyakini itu. Maka sebenarnya keyakinan masyarakat itu yang menghadirkan takdir buruk kepada daerahnya. Maka harus ada orang yang membedah itu, mengupas itu sebagai sebuah keyakinan yang salah. Ya kan, berpengaruh nggak? Berpengaruh sekali. Ya kan, bahkan mohon maaf gini, satu keluarga ada satu orang yang optimis, ada satu orang yang pesimis. Mana yang pengaruhnya lebih besar? Yang pesimis. Yes. Makanya hati-hati berpikiran negatif. Apalagi untuk tipe golongan darah tertentu, baru meyakininya saja itu Bisa sudah kejadian. cepat terjadi. Hilmi Itu suka golongan darah ini. apa ya? Hilmi Ya, suka itu ini. orang-orang kreatif ya, Oke. dengan orang-orang golongan darah AB. Oh, oke. AB. Mari kita berteman dengan AB biar dia mikir yang positif terus. Iya, makanya tadi orang-orang seperti itu secara gelombang otaknya itu berada di frekuensi yang tinggi sekali. Oh, oke. Ya, ada gelombang alfa, theta, ada juga gelombang gamma. Gamma itu gelombang spiritual yang dekat banget dengan Tuhan. Nah, kalau keyakinannya salah, maka keyakinan itu yang terpenuhi. Bahkan kan Tuhan sering bilang begini, aku berdasarkan prasangkamu. Ya kan? Kamu prasangkanya buruk apa jelek ya kan? Kalau kamu prasangkanya buruk, jadinya buruk. Nah ternyata luck itu, keberuntungan itu erat juga kaitannya dengan spiritual line. Oke. Atau jalur spiritual. Bahwa orang yang punya keyakinan tinggi terhadap Tuhannya itu pasti cenderung berprasangka baik. Tapi orang yang namanya spiritual block, artinya terputus koneksi spiritualnya kepada Tuhannya, biasanya pesimis. Karena kalau kita ngitung diri kita, manusiawi, kita pasti banyak kekurangannya. Ya. Banyak nggak bisanya, banyak nggak ngertinya, banyak nggak pahamnya, ya nggak? Tapi kalau kita yakin Tuhan Maha Kaya, Tuhan Maha memberikan peluang, Tuhan selalu memberikan kesempatan, bahkan untuk orang-orang yang bergelimang dosa sekalipun, Tuhan selalu memaafkan. Ya. Ih dalam banget kan? Yes, betul. Jadi orang yang ketemu hatinya, kan ada orang yang mau bunuh diri kan? Yes. Karena udah ngerasa keluarganya berantakan, temennya nggak mensupport dia, benar nggak? Ya. Dan suatu saat dia ketemu satu kejadian, ada orang yang hidupnya lebih susah dari dia, itu seakan-akan Tuhan sedang berbicara kepada dia, hey, kau sudah kuberikan kehidupan yang lebih baik daripada orang itu, kenapa engkau tidak bersyukur kepadaku? Jadi kadang-kadang lewat orang lain, itu malah menyadarkan seseorang ketemu Tuhannya. Kita kan biasanya ngerasa beruntung kalau ada yang nilainya atau kehidupannya lebih jelek dari kita, benar gak? Ujian sekolah dikasih nilai gitu kan, berapa nih? 3, ih kita udah ya, aku sepertinya paling buruk, paling jelek. Pas ngeliat temennya, lu berapa? 2, yes! Iya kan? Iya benar. Sama kayak misalkan gini, beli sesuatu ya, shopping ya kan, beli sepatu, beli sepatu merek A misalkan, berapa harganya? Sekian. Gue lebih murah loh di sana, ya kan? Itu Ya. dia merasa beruntung ya, karena dia ya membandingkan sesuatu. Padahal tadi setiap orang punya keberuntungannya masing-masing. Tangga porsinya masing-masing ya, Yes. Coach ya, betul sekali. Nah kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Iya. Bagaimana pandangan kita terhadap orang-orang yang tampaknya beruntung dalam kehidupan mereka? Tampaknya beruntung ya. Tampaknya nih. Kata Karena Iya. tampaknya itu maka kita harus klarifikasi Iya, ya. tampak pencitraan. Mungkin ini agak banyak kaitannya dengan flexing ya. Yang, wih hidup Zaman dia sekarang. bagus banget. Wow kendaraannya. Ternyata pinjaman. Atau ternyata iklan, pesan sponsor. Ya hati-hati juga ya. Karena sesuatu yang tampak di mata kita
itu belum tentu kejadian benarnya. Ya. Tapi berprasangka baik terhadap apa yang terjadi dalam hidup orang lain, itu adalah kita sebenarnya berprasangka baik terhadap diri kita. Bahkan mungkin ada yang sering berdoa, ih nular gitu kan. Iya. Artinya apa? Dia menyetel keberuntungan orang lain itu supaya masuk menjadi keberuntungan dia. Iya. Tapi kapan kamu iri dengan kesuksesan orang lain, dengan karir orang lain, kamu sebenarnya sedang mendoakan dirimu menuju kejelekan yang kamu ucapkan tadi. Oh, oke. Bahaya nggak? Dia kayaknya nih ya kan, dia kayaknya pakai, kaya nih kayaknya nyewa piaraan deh. Berprasangka buruk kan? Iya, iya. Karena zaman sekarang banyak orang di rumah bisa punya bisnis, punya penghasilan luar biasa. Betul. Ternyata bisnis online, dia digital atau trading ya enggak. Ya. Atau dia investasi saham. Kerjanya di rumah aja, makanya tadi berprasangka baiklah. Ya kan, karena itu akan menghadirkan pengalaman hidup kita. Yang baik-baik juga. Pernah ngerasain atau ada pengalaman tentang tadi, oh ngelihat orang lain, tapi hati kita ngerasa, ah dia mah. Hmm. Nah sebenarnya kita sedang merugikan diri kita sendiri. Tapi Makanya coach, itu ya, bukan kadang-kadang itu yang kita lakukan juga ya, seperti kita kamu di aja bermedia. kali. contoh coach Iya, ya. iya. Kita bermedia sosial. Kita selalu tuh taruh sesuatu yang bagus-bagus Iya, dilihat betul. orang. Padahal di balik itu kehidupan gitu ya biasa-biasa aja. Iya. Ya cuman kebanyakan orang ya seperti itu, taruh yang lagi bagusnya. Bahkan foto aja, bukan hanya wanita ya. Kadang kita laki-laki habis foto, kita pilih yang terbaik di antara yang Iya, paling betul. baik. Itu pencitraan Paling I think perlu loh Perlu untuk ya. menarik keberuntungan. Iya, jadi ketika kita mengupdate sesuatu, mengupload sesuatu, apapun itu bentuknya ya, di situ harus ada value-nya, harus ada nilainya. Iya. Misalkan apa, niatnya mengedukasi, Iya, iya, iya. atau niatnya menginspirasi kebaikan, Iya. atau menginspirasi kesombongan. Kan kembali kepada yang masing-masing. Ya, udah kerja capek. Kan ada ciri-cirinya ngomongnya kan gitu, saya sih nggak sombong ya. Tapi- Cuman saya nih sekarang itu sombong juga. Ya, yang penting ada intention di baliknya, sesuatu yang bernilai tadi. Inspirasi, motivasi, atau nilai spiritualitas itu perlu. Cuman tadi kan kita nggak tahu. Betul. Nah, kenapa kita tidak boleh menghadirkan sesuatu yang buruk? Karena bayangkan ketika status kita tentang sesuatu yang buruk dan di-like ribuan orang, itu sama saja ribuan orang sedang mengaminkan apa yang Anda tulis. Kan bahaya sekali. It's really bad. Tadi kita berpikir sendiri jelek aja, Ya. itu terjadi dalam hidup kita. Ya. Ini dibantu ribuan orang, Di like, Anda share. sedang menjerumuskan diri Anda dalam kehancuran. Belum lagi kalau di screenshot ya, share. Tahu nggak? Yes. Udah lihat story-nya Coach Robi belum? Tengah julid jadinya. Iya. Iya, iya, Tapi iya, itulah iya. pentingnya makanya kita harus berhati-hati juga dalam Betul bermedia banget. sosial. Emang masuk Untuk- close friend? Ya? Emang masuk close friend? Setelah ini Oh, masuk close enggak. friend ya. Oke. Karena dalam hidup kita harus selalu menarik hal positif ya Coach ya. Problemnya adalah gimana mempertahankan hal positif itu dalam hidup kita. Akan kita bahas setelah ini. Jangan kemana-mana, tetap di Win Wonder Inspirations. Karena hidup harus menjadi lebih baik. Pemirsa, kembali di Win Wonder Inspirations, masih bersama saya Hilmi Moksen, bersama partner saya dan Doko, Yola, dan tentunya masih bersama Coach Robi. Siap. Pembahasan kita tentang hidup yang beruntung. Yes. Nah, masih ada 2 amplop lagi kita ya? Atau 3? Oke. Oh, 2 lagi. 2 lagi. Silakan Handoko mau pilih yang mana? Coach Robi tadi beruntungnya merah, Yola hijau. Hilmi deh, Aku kuning. kuning. Mana Iya. keberuntungannya? Oke, Oke, kita buka. siap. Yola boleh pegang yang satunya? Oke. Karena emang kalau ngomongin soal hal keberuntungan tuh menyenangkan Coach ya. Ya. Kita memanggil kebaikan. Pokoknya laki banget deh. Ih, laki banget. Laki banget ya. Oke, Oke, saya udah bisa tampilkan ditunjukin? dulu ke pemirsa. Oke. Oke. Dibacakan coach dari Ya. amplop kuning. Apakah keberuntungan menurut coach Robi merupakan kombinasi dari faktor internal seperti sikap dan persepsi,
dan eksternal seperti kesempatan dan kebetulan. Ya, dalam hidup kita semuanya adalah perjalanan tunggal. Oke. Keyakinan kita terhadap dunia luar itu yang akan membuat persepsi itu masuk dalam diri kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita yakini, apa yang kita lakukan. Bahkan ada istilahnya apa yang kita tanam akan kita tuai. Maka sebenarnya luar diri itu adalah efek dari dalam diri. Siapa yang mengenal dirinya lebih dalam tentang pola pikirnya, ya tentang mindsetnya, tentang headsetnya, kemantapan hatinya, tentang skill setnya, keahlian-keahlian yang perlu dipelajari, itu nanti akan datang bergerombolan. Jadi ada namanya the flocking of luck. Jadi perkumpulan keberuntungan. Ya kan, tiba-tiba ketemu teman, ya Allah ketemu di sini, ya kan. Dan saya sering lakukan itu ya. Saya kalau keluar kota, saya sering setel kayak gini. Semoga nanti di bandara atau di kota tujuan saya ketemu teman-teman lama saya. Dan itu sering sekali ketemu. Kemarin, ya, selesai dari bandara, saya mau ke toilet dulu ketemu. Bang, di sini dari belakang sudah negor saya. Oh my God, ya kan? Ternyata itu bisa disetel, tapi bukan dari luar, dari diri kita tadi. Karena kita selalu berprasangka baik tadi. Sikap kita, jalan kita. Dan teman-teman boleh lakukan ini nanti di rumah. Berdiri dengan tegak, kemudian dengan ekspresi wajah yang ceria. Bahkan kalau latihan mandiri biasanya badan ditegakin dan melihat ke atas. Seakan-akan ada gift sesuatu yang luar biasa yang Tuhan berikan. Ekspresinya nerima. Tapi Anda boleh juga meratapi nasib dengan ke atas tapi nyetel muka yang gak enak gitu ya. Tapi karena muka ini ke atas itu seperti akan ada hope. Seperti ada harapan, ya enggak? Nah beda orang yang sudah depres, itu nggak mungkin menatap ke atas, biasanya nunduk. Ya. Bahasa tubuhnya tuh udah, iya gini ngerenung, apalagi atau gini udah mulai gak enak lihat orang. Ya orang-orang yang tidak percaya diri itu adalah orang yang tidak berani menatap masa depan, benar nggak? Bahasa tubuhnya sangat mempengaruhi sekali. Makanya kenapa orang diajarin tentang grooming ya, bahasa tubuh, wiraga ya, tata gerak segala macam supaya tubuh itu bisa menarik keselarasan dalam hidupnya. Dan pernah ada istilahnya, flexibility is power. Orang-orang yang fleksibel itulah orang-orang yang punya kekuatan. Ya makanya jangan kaku-kaku amat, ya enggak. Tapi kan ada yang harus mengikuti aturan. Nah, mengikuti aturan itu juga bagian dari fleksibilitas. Karena orang yang tidak bisa mengikuti aturan, biasanya dia sulit diatur hidupnya. Nah, hidup ini sebenarnya Tuhan sudah atur sedemikian rupa, itu adalah keberlimpahan. Tapi karena kita susah diatur, maka hidup kita jadi berantakan. Oh, semoga kita menjadi orang-orang yang mudah diatur. Gitu Kita buka ya. amplop di pertanyaan selanjutnya. Oke. Boleh. Silakan, Kak Pertanyaan Handoko. yang kedua. Ya, Coach, bagaimana cara kita harusnya memandang kesuksesan dan keberuntungan? Apakah sebenarnya keduanya saling terkait? Ya, kesuksesan dan keberuntungan. Bagaimana cara kita memandangnya? Ada dua sisi. Pertama, kita melihat apakah kita yang melakukan atau orang lain yang melakukan. oke. Ketika kita yang melakukan, kita yang merasakan, oh Tuhan sedang berikan saya kesuksesan. Tuhan berikan saya keberuntungan. Sukses itu adalah proses ya, ada tangga kesuksesan. Keberuntungan ini sifatnya insidental. Terjadi tidak menentu. Ya kan, tidak diduga-duga. Kok bisa begini ya? Tiba-tiba ada yang datang rezekinya. Saya banyak ketemu orang-orang yang ini mah beruntung aja sih bang, gitu kan ya gitu ya. Tapi kalau kesuksesan itu kan karir yang dipelajari, ada prosesnya, ada sekolahnya, ada proses dia belajarnya, meningkatkan skillnya. Tidak ujuk-ujuk ya, bahasa Inggrisnya ujuk-ujuk ya. Tiba-tiba, tidak tiba-tiba. Nah maka bagaimana melihat itu? Kalau itu ada di orang lain, maka berprasangka baiklah bahwa Tuhan sedang memuliakan dia dan memberikan rezekinya untuk dia. Semoga saya yang melihat juga bisa merasakan energinya. Ya. Tapi ketika kita setel berburuk sangka, kita sakit hati, atau kita malah berpikir curiga terhadap apa yang dia dapatkan, sebenarnya kita sedang mengotori pikiran kita untuk menghadirkan keberlimpahan orang itu malah jadi kesialan buat kita nantinya. Ya. Hati-hati ya, jadi dua sudut pandang tuh, kamu yang mendapatkan kesuksesan atau orang lain yang mendapatkan kesuksesan. Bahkan misalkan kalau ada kesulitan dalam hidup orang, keburukan atau tidak keberuntungan,
dan kamu melihatnya dan kemudian kamu mendoakan orang itu. Dan tiba-tiba orang itu mendapatkan keberuntungan. Bisa jadi salah satu doamu didengar untuk orang itu. Ya. Dan itu gampang sekali dan itu luar biasa ya. Ya. Doa-doa orang yang tidak terlihat dan tulus itu kadang-kadang membuat hidup jadi lebih bermakna. Iya. Saya dulu diajarin sama guru saya, kalau kamu keluar rumah, apapun yang kamu lihat, apa yang kamu pandang, maka lakukan 1 minute awareness. Apa itu? 1 menit kesadaran untuk mendoakan orang-orang itu. Misalkan kita lewat komplek rumah kita ada yang dagang-dagang, mungkin masih sepi. Kita nyebut aja, ya Allah semoga banyak pembelinya, semoga laris mereka yang pada berdagang hari ini. Itu kan sebenarnya kayak kurang kerjaan banget sih ya. Tapi ternyata tidak, Anda sedang menebarkan benih-benih keberuntungan. Karena Anda mulai pagi Anda dengan mendoakan orang lain. Oke. Yang lebih hebat lagi adalah Anda mendoakan musuh Anda, orang yang menjelekan-jelekan Anda. Wah itu ilmu tingkat tinggi lagi. Ya kan? Kok bisa kita disakitin, kita dikhianatin, kita dijelek-jelekin, kita malah doakan orang itu. Karena pada sesuatu yang buruk saja, kalau kita berprangkasa baik, sebenarnya kita sedang mengubah takdir buruk yang terjadi untuk jadi takdir baik. Oh, that's deep. Bagus Tapi banget. itu ilmu yang cukup daging ya. Dan perlu kita pelajari pastinya karena Dan pemirsa perlu kita hidup tidak digodok, sendiri ya. diolah biar mateng. Biar matang kita makan. Nah, Bagus banget ini. Anda Tadi nih, kayaknya masih ada 1 pertanyaan lagi ya? ada, tapi saya ada pertanyaan lanjutan dari Boleh, yang boleh, jualan, apa tuh? yang jualan Iya, tadi Bang. Kita ah, bukan cuma mendoakan, tapi kita datang. Pernah nggak mungkin ya, mungkin bukannya saya, Yola, atau Hilmi, atau pemirsa. Kadang kita ke toko atau kita ke restoran, nggak ada orang nih. Tapi Tiba-tiba kan iya kita datang, Rame. ya rame tiba-tiba Iya, orang iya. datang. Itu juga berarti membawa keberuntungan juga. Ya, tapi jangan GR dulu ya. Iya benar ya. Bisa jadi kamu datangnya di jam makan siang. terus kamu yang pertama datang. Iya, itu. Jadi harus Berasa jadi absen iya. Itu kan akhirnya kita yang merasa ini tuh lihat kan kalau gua datang. Bukan, kamu datang di jam memang waktunya makan. Oke. Tapi ada juga memang yang bukan waktunya jam makan. Tapi pas kita datang kok jadi rame gitu ya. Tapi lagi-lagi jangan GR ya. Itu memang saling keterikatan ya. Keterikatan dunia Dan ya. yang saya percayai kalau misalkan kita ucapan adalah doa. Iya. Saya pernah dengar itu kan. Jadi betul, kadang betul. itu yang saya percayai dan saya lakuin sekarang. Kadang kalau misalnya kita berucap yang baik, pasti akan mendatangkan doa yang baik dan juga perbuatan yang baik. Betul banget Yola. Setuju. Gitu ya. Yola sering berdoa apa? Ya pastinya baik-baik. Oh. Oke, pertanyaan ketiga. Oke, pertanyaan terakhir Coach. Apakah Coach percaya bahwa keberuntungan dapat dipelajari atau bahkan dibangun? Ataukah itu hanya sesuatu yang terjadi secara alami? Ya. Semua keberuntungan, semua yang terjadi dalam hidup kita tuh ada polanya. Ya. Ada cara dan ada cirinya. Cirinya apa? Ya kan? Kita bisa lihat nih orang-orang sukses apa sih? Ciri-cirinya benar nggak? Lihat aja wajahnya, ekspresinya. Ada orang sukses begini. Itu banyak utang. Kecapean. Ya, saya belum cerita aja Anda sudah bisa merasakan gitu loh. Orang-orang sukses tuh gimana? Ketika adu pendapat, udahlah jangan negatif thinking lah, jangan pesimis, ayo kita coba dulu. Jadi mereka punya prasangka yang baik. Apalagi untuk sesuatu yang belum jelas adanya. Iya. Maka kita harus menanamkan prasangka baik, tapi bukan prasangka baik saja, tapi harus ada keilmuannya. Tapi beda tadi state orang yang melatih dirinya dan terbiasa. Jadi ada namanya pelatihan, pengembangan diri untuk pelatihan berpikir dan berperasaan positif. Pikiran itu bagus, tapi perasaan itu jauh lebih bagus. Ya, bahkan perasaan itu 500 sampai 5.000 kali lipat kalau tidak salah energinya itu menyedot. Jadi orang yang berpikir positif kalah sama orang yang berperasaan positif. Kita bisa berprasangka positif, bisa dipositif-positifin, tapi batin kita selalu menolak tuh. Maka energi dalam ini jauh lebih besar sebenarnya. Jadi dilatih adalah berpikiran dan berperasaan positif. Bisa dilatih, bisa. Jadi ketika kita mau mengerjakan sesuatu, ada nggak di dalam diri kita bahwa ini akan membuahkan hasil? Ya. Cuman tadi ada orang yang kadang-kadang menghitung semuanya harus dengan uang. Ya ada dua sisi, material dan spiritual. Nggak semuanya harus dengan uang, peluang itu, rezeki itu. Iya nggak? Persahabatan, pertemanan itu kadang-kadang adalah sesuatu.
Tapi kalau kita mau cari uang, bisnis ya silakan. Makanya ada orang yang mencari material, ada orang yang mencari spiritual. Nah, keberuntungan itu erat sekali dengan tadi kemauan kita untuk melewati proses belajar, mengenal diri kita. Pola-polanya ada. Bahkan orang yang sudah mengenal dirinya itu tahu pola kesuksesannya gimana. Kayak saya misalkan ya, ini pengalaman pribadi saya. Saya ketika punya intention yang besar sekali terhadap sesuatu, pengen banget, saya malah nggak berhasil. Tapi ketika saya sudah pengen sesuatu, tapi saya enjoy mengerjakannya, nothing tulus, no transaksional, deal or no deal, jadi atau tidak jadi, malah rezeki saya banyak. Nah, itu belief system, keyakinan. Jadi pola rezeki saya, pola keberuntungan saya sudah menemukannya. Begitu. Kayaknya kita habis ini akan membedah pola keberuntungan dan pola rezeki seorang Coach Robby. Ini menjadi pelajaran untuk kita semua sebelum nanti kita akan buka amplop selanjutnya. Pemirsa, ini dia Wonder Inspirations, karena hidup harus menjadi lebih baik. Pemirsa, kembali lagi di Win Wonder Inspirations hanya di Sinpo TV bersama saya Hilmi Muksin, Handoko, Yola, dan tentunya Coach Robby. Yes. Coach masih membahas tentang hidup yang beruntung, pribadi yang beruntung. Ada satu amplop terakhir pemirsa yang tentunya akan kita buka dan kita lihat bagaimana pendalaman kita hari ini tentang menjadi pribadi yang beruntung. Silakan Yola. Baik, saya akan buka ya Coach. Silakan. Untuk pertanyaan yang Keberuntungan yang terakhir Yes. di segmen ini. Dengan amplop biru. Oke. Kita tunjukkan dulu kepada penonton. Oke, saya akan bacakan ya Coach. Iya. Deg-degan. Tik-tik. Nah Coach, untuk pertanyaan yang pertama, apa itu pribadi yang beruntung? Oke. Singkat ya. Ini seharusnya pertanyaan pertama ya. Ya, benar. Tapi kadang-kadang inilah momen bahwa kita diingatkan kembali untuk memahami apa yang tadi kita bahas tuh. Keseruan-keseruan tentang kejadian-kejadian. Ya. Jadi pribadi yang beruntung adalah orang-orang yang selalu mendapatkan jalan keluar dari setiap apapun yang terjadi dalam hidupnya. Oke. Simple banget kan? Ya. Lagi butuh duit ada yang transfer. Simple kan? Iya nggak? Nomor rekening berapa? Aduh, ya nggak ada angin, nggak ada badai gitu kan? Atau tiba-tiba mamah ngasih gitu kan? Dek, misalkan kayak gitu ya kan? Ini buat kamu jajan. Ih, luar biasa ya. Dan itu juga pernah terjadi ya. Baru tadi malam saya selesai ngobrol sampai jam 2 pagi ya. Ada sahabat lama saya datang, ya kan? Waktu itu hidupnya lagi terpuruk luar biasa. Dia sering nongkrong di kafe saya, sering ngobrol. Dan waktu itu, brother, bisa temenin Aing nggak? Saya mau ke Bandung nih, mau ngisi acara. Oke, datanglah dia. Siap, nemenin ke Bandung. Wah, sambil jalan lama. Selesai lah ngisi training, singkat cerita selesai. Dan saya pulang, tiba-tiba saya pengen ngasih amplop dia. Dan kasih amplop, saya kasih uang isinya gitu kan. Selesai pulang, baru tadi malam dia cerita. Dia nggak cerita waktu itu, jadi sudah sekian tahun ini, sekitar 1-2 tahun lah nggak ketemu lagi ya. Lu tau nggak bro, duit yang lu kasih itu pas buat bayar tagihan gue. Iya kan? Dan itu gue berderai air mata. Lu kok kayak tahu banget, kenapa nggak lu kasih lebih katanya. Jadi it's luck for him, ngerti nggak? Itu keberuntungan buat dia lewat saya gitu loh. Dan berapa banyak orang yang juga ketemu dalam hal kayak gitu, Bang. Yang lu tadi omongin itu lagi gue rasain loh Bang. Ya kan, gimana gue lagi siapin rumah tangga gue, kehidupan gue, karir gue, bisnis gue. Gue dapet jawabannya. Itu keberuntungan. Ya. Iya enggak? Jadi pribadi yang beruntung adalah orang-orang yang selalu mendapatkan sesuatu tepat pada tempatnya, di waktu yang tepat, ya, cinta di waktu yang tepat, asik. Jangan di orang yang salah. Iya, jangan di orang yang salah, ya kan? Iya. Keberuntungan itu bukan pada orang yang salah ya. Makanya kamu kurang beruntung kayaknya. Iya, kayaknya ya harus banyak-banyak belajar sama Coach Robby. Betul. Ada pertanyaan lagi, Yola? Oke, kita akan Ya. lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apa tuh? Mengapa pribadi yang beruntung itu penting? Oh,
Iya, kenapa Kenapa pribadi penting yang ya? beruntung penting? Menurut kamu penting nggak? Penting. Penting banget. Penting mana jadi pribadi yang sukses dengan pribadi yang beruntung? Yang beruntung dan sukses. Bagus juga. Bagus juga, bener ya, betul. Iya, tapi kalau disuruh pilih salah satu, Beruntung. Beruntung. ya orang beruntung selalu mengalahkan orang-orang sukses. Oh, oke. Karena orang sukses belum tentu beruntung. Ya. Betul sekali. Tapi orang beruntung, dia selalu beruntung dan selalu sukses dimanapun. Iya, Iya. oke. Ya karena tadi, semesta mendukung dia, apapun kejadian mensupport dia. Dalam setiap masalah selalu ada jalan keluarnya. Iya. Dalam setiap problem selalu ada solusinya. Bahkan ada solusi yang diselesaikan tanpa masalah. Kan ada yang menyelesaikan masalah tanpa masalah ya. Ya itu mah. Kayaknya ada moto tertentu gitu ya. Iya. Atau banyak sebuah lembaga, institusi itu selalu memberikan solusi buat banyak orang. Artinya apa? Sebenarnya orang selalu merasa, ih beruntung banget ya. Kesini dilayani seperti ini, ke situ diberikan fasilitas seperti itu ya enggak. Jadi orang-orang selalu merasa beruntung dalam kehidupannya. Beruntung dan sukses itu sesuatu yang berbeda, tapi sering mereka mengalami hal-hal yang sama. Ya. Keberuntungan dan kesuksesan itu identik sekali, seiring. Orang sukses dibilang orang yang beruntung, kan sering bilang dia mah sukses karena beruntung aja tuh, Iya. benar nggak? Sering Ya banget kan? hoki lah ya. Hoki. Iya, itu ada Iya, bahasa-bahasanya hoki, hoki, ini ya hoki kan? gitu. Wah. Itu sering terjadi dalam kehidupan kita dan membentuk polanya. Makanya berprasangka baik tadi ya, open mind, open relationship ya kan. Tiba-tiba kayak tadi kan ada yang ngontek, bro bantuin gue ya kan. Kan tiba-tiba jadi rezeki, padahal di situ mungkin dia lagi pusing banget ini mau kemana gitu ya. Iya. Karena ketika tidak ada uang sepeser pun dan teman tidak ada, tidak banyak ya kan, itu dunia seperti kiamat. Iya. Tapi tidak punya uang, sedikit penghasilan, masih punya teman-teman yang baik, teman-teman yang royal mungkin ya, atau teman-teman yang tidak memandang pertemanannya dari materi, benar nggak? Itu adalah keberuntungan yang luar biasa, benar nggak? Betul sekali. Setuju. Dan itu terjadi dalam hidup kita. Nah, punya pengalaman pribadi bagaimana keberuntungan ada dalam hidup Hilmi. Ngerasa pernah apa sih beruntung apa misalkan? Biasanya itu pas lagi butuh sih. Pas lagi Misalnya butuh lagi tiba-tiba BU aja ada tuh ya. tiba-tiba ada aja yang kayak kesini dong, lakuin ini dong. Atau lagi pengen apa tiba-tiba dapat. Atau misalnya kayak kemarin nih mama telepon, Mi di rumah gini. Tapi kan aku jauh kan. Iya. Terus tiba-tiba ada aja yang kayak ternyata habis itu sorenya temanku ke sana terus jadinya bantuin mama. So Iya. I think it's luck sih. Ya kayak dikirim gitu ya. Iya. Anda Dan itu kok- coincidence. Ya memang tadi hal yang tidak diduga-duga. Betul. Keberuntungan itu. Ada pernah keyakinan yang lain? Iya, bahkan saya pernah kalau misalnya saya lagi ada masalah gitu. Iya. Terus tiba-tiba kayak, aduh bingung nih mau nanya Orang ke kayak siapa. Yola punya masalah. Pasti. Oh, Iya, bener-bener kirain nggak punya problem, masalah iya. juga gitu ya. Iya, nah jadinya kayak sempat bingung kan, aduh ini mau nanya ke siapa. Dan out of nowhere pas lagi cerita, lagi ngobrol biasa, sebenarnya bukan cerita. Kayak ngobrol biasa sama teman, tiba-tiba kayak temennya ngasih masukan. Oh iya juga ya, kayak ini bener ya jawabannya dari apa yang lagi aku bimbangin Iya. gitu kan. Kayak oh iya bener juga sih, kayak gak tahu kenapa tiba-tiba dapat aja gitu masukan atau enggak jadi jalan keluarnya untuk Yes. itu. Jadi ya relationship itu Betul. menjadi salah satu faktor keberuntungan. Betul sekali. Makanya mulai hari ini perbanyak temannya. Relasi. Perbanyak relasinya, Harus perbanyak pengalamannya, kemana-mana silahkan. Gitu. Ada Karena pertanyaan lagi? Ada, masih ada pertanyaan Oke, lagi kan, kita Yola, coba. ya? Abang tanya, coach tanya dia ada cerita apa? Kok saya nggak ditanya? Ada Nah, nggak cerita usah apa? nanti Oh, ya, nggak karena usah. mungkin Iya, iya, pengalamannya. iya. Selanjutnya aja. Iya udah tahu nih. Kayak di segmen berikut ya. Soalnya takut dia sedih kayaknya mukanya gitu. Soalnya dia udah sering cerita lagi nih Sering ya. cerita, curhat jadinya. Oh alah. Lanjut. Oke, kita lanjut Oke. ke pertanyaan terakhir. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang beruntung? Bagaimana? Oh, bagaimana? Karena ini Nah, nyambung ke berarti. pertanyaan Ini. pertama tadi sebelum kita break ya, yaitu gimana pola pikir keberuntungan seorang Coach Robi. Sekalian di-spill aja Coach. Wah. Spill semua ya. Rahasia dapurnya coach. rahasia dapur. Kapan lagi coach? Ya, kalau saya memahami bahwa apa yang kita tanam kebaikan itu pasti berbuahnya kebaikan. Oke. Oh. Makanya jangan berhenti untuk terus menanam kebaikan. Benih-benih kebaikan, karena itu akan menjadi benih-benih keberuntungan. Kita nggak tahu benih mana yang tumbuh, kebaikan mana yang akan menghasilkan kebaikan. Bahkan mungkin banyak kebaikan kita yang tidak dianggap baik oleh orang lain.
maka tetaplah berikanlah kebaikan. Karena sesungguhnya kebaikan itu akan kembali kepada kita. Kita yang harus selesai dulu dengan diri kita sendiri. Saya banyak mengalami hal-hal yang tidak dianggap oleh orang lain. Tapi saya lakukan saja dengan senang hati. Yang penting tadi, saya enjoy dengan hobi saya, Happy, saya ya. enjoy dengan apa yang saya kerjakan, dan saya paham apa yang saya kerjakan. Nah itu kan butuh pengalaman juga ya. Ya. Misalkan ada orang yang transaksional gitu kan, oh apa-apa harus ada uangnya, apa-apa harus ada. Ini kan orang-orang yang di level bawah materinya. Tapi ternyata keberuntungan, rezeki itu bukan ini saja tadi. Ya, ya. Relasi, teman yang luas, teman yang banyak. Bahkan tadi kita akan bisa dapatkan lebih daripada uang. Orang yang orientasi hidup hanya materi, maka materi itu akan semakin jauh dari diri dia. Tapi orang yang mencari kebahagiaan dan kesenangan buat orang lain, maka orang-orang yang melakukan itu, uang, kebahagiaan, pertemanan, kebaikan akan datang kepada dia. Maka rumus nomor satunya, tanam terus kebaikan. Walaupun itu tidak dianggap baik oleh orang lain. Yang kedua, setelah kita meminta, memberikan kebaikan itu dalam diri kita kepada orang lain, serahkan saja sepenuhnya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Biar Tuhan yang balas saja. Jangan dibalas. Kenapa lu nggak balas, Bi? Nggak apa-apa, biar Tuhan yang balas. Kan Tuhan yang balas lebih ngeri. Lebih sadis ya. Iya, lebih ngeri ya kan. Misalkan gini, saya disakiti, saya dizolimi gitu kan, saya direndahkan, oh dijatuhkan. Ya karena saya pernah mengalami itu. Mungkin di episode yang lalu saya pernah cerita ya, saya dibuat dijelek-jelekin lah bahasanya. Padahal nggak usah dijelekin juga udah jelek gitu ya. Ya Allah. Padahal enggak, oh kita berprasangka baik saja bahwa orang itu sedang terluka hatinya. Bahkan saya bisa kembalikan itu dengan doa terbaik. Sebenarnya saya bisa aja mengutuk dia, kemudian mendoakan dia yang jelek-jelek. Tapi kan tadi doa itu kembali ke saya lagi. Berarti saya sedang menanam keburukan lagi. Ya. Nah karena saya punya kesadaran tinggi tentang ilmu itu, tentang pemahaman itu, saya tidak lakukan itu. Karena ketika saya tanam, itu sama seperti saya menanam virus atau hama. Betul-betul. Itu nanti akan menghancurkan semua kebaikan yang pernah saya buat. Iya. Makanya ada karir baik, ada karir buruk, benar nggak? Karir baik yang dibangun sekian lama bisa hancur karena sikap buruk satu kali. Ya. Kesalahan yang terjadi. Satu kesalahan ya. Jadi kuncinya apa? Udah deh, mulai hari ini menanam saja kebaikan. Tidak usah transaksional. Ya, berikan saja yang kebaik. Kalau memang hadirnya saya ada kebermanfaatan buat orang lain, itu cukup buat saya. Tapi kalau mau lebih tinggi lagi, kalau kebaikan ini yang saya lakukan dan Tuhan saya senang kepada saya, itu sudah jauh lebih cukup buat saya. Jadi bukan hitungannya manusia lagi, tapi apa yang Tuhan lihat, senang nggak saya begini sebagai rasa syukur saya sebagai makhluk yang diciptakan sempurna. Ya. Dalam nggak tuh? Dalam banget sih. Menyala abangku. Berarti intinya adalah gimana kita mengatur mindset ya. Ya. Dan juga deep down-nya. Karena kita udah pikir positif, tapi deep inside kita bilang kita nggak bisa ini. Ya, Nah, karena- yang ketarik tetap yang di dalam ya. Betul, perjalanan hidup ini adalah perjalanan diri kita sendiri. Kita punya orang tua, kita punya teman, kita punya sahabat. Mungkin ada yang mendukung, ada yang nggak mendukung. Orang tua ada yang mensupport, ada yang nggak mensupport. Apakah kamu kecewa dengan itu? Tidak. Lewatin Sadari saja terima kasih sudah punya orang tua. Iya. Atau orang tua yang terlalu menekan kita anggap sebagai sesuatu yang orang tua sayang sama saya. Betul. Jadi berprasangka baik itu akan menghadirkan banyak keberuntungan. Menuai yang baik. Aduh, menarik sekali Coach. Ya, Itu nggak berasa banget, ini udah hampir 60 menit kita bersama. yes. But before kita tutup ya, boleh kasih quotes of the day? Quotes of the day-nya adalah teruslah menanam kebaikan sampai kebaikan itu berbuah keberuntungan dalam hidupmu. Apapun yang terjadi dalam hidup kita adalah hasil apa yang kita tanam. Tanam kebaikan, maka kamu akan menuai kebaikan. Luar biasa, that was Coach Robby. Pemirsa, hari ini bersama Yola Handoko kita sudah dapat yang daging banget ya. Betul. Untuk hari ini, dan pemirsa silakan bisa terus bersama kita karena setiap episodenya Win atau Wonder Inspirations selalu menghadirkan inspirasi-inspirasi untuk menjadikan hidup yang lebih baik. Saksikan setiap hari Jumat jam 2 siang hanya di Sinpo TV. Saya Hilmi Muksin,
Yola, Handoko, Coach Robi, thank you so much for the insight and the sharing. Bersama seluruh kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan teruslah menjadi pribadi yang baik dengan menanam kebaikan. Bye.